Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia bareng Kak Abil. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kata, kalimat, dan paragraf. Jadi hari ini kita akan membahas apa aja sih? Nah, hari ini kita akan membahas pengertian kata, pengertian kalimat, dan pengertian paragraf. Oke, yang pertama ada pengertian kata. Nah, kata adalah unit dari suatu bahasa yang mengandung arti yang terdiri dari kumpulan huruf. Jadi kata ini terdiri dari beberapa huruf gitu. Misalnya ada kalimat unit gitu. Nah, unit ini terdiri dari huruf U, N, I, sama T. Jadilah kata unit. Nah, selanjutnya ada kalimat. Nah, kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang biasa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Nah, kalau kata tadi kan gabungan dari beberapa huruf nih. Nah, kalau kalimat ini gabungan dari beberapa kata. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat ini ada 5. Yang pertama yaitu subjek yang biasa kita singkat dengan huruf S. Yang kedua ada predikat yang biasa kita singkat dengan huruf P. Yang ketiga ada objek atau O. Yang keempat ada pelengkap atau biasa kita singkat dengan pel. Dan yang terakhir ada keterangan atau K. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari subjek. Nah, subjek bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat, unsur subjek harus ada. Nah, hal ini karena susunan kalimat itu harus S, P, O, K. Nah, kalau nggak ada S, P, O, K ini atau nggak ada subjeknya ini tidak bisa menjadi sebuah kalimat. Jadi subjek itu wajib ada. Selanjutnya ada predikat. Nah, predikat adalah kata kerja dalam sebuah kalimat. Biasanya predikat ini terletak setelah unsur subjek dalam sebuah kalimat. Nah, biasanya itu subjek dulu, baru predikat. Tidak menutup kemungkinan bahwa predikat terdiri dari kata benda. Biasanya nih kayak subjeknya ini misalnya kata kerja gitu. Nah, predikatnya kata benda. Selanjutnya ada objek. Objek atau objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Biasanya terletak setelah subjek dan objek. Objek biasanya terdiri dari kata-kata benda. Sama kayak predikat tadi, objek ini isinya kata benda. Nah, selanjutnya setelah objek ini ada pelengkap atau pel. Nah, pelengkap ini sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dalam kalimat. Umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Jadi, mulai dari predikat, objek, dan pelengkap ini biasanya kata benda. Kalau subjeknya ini bebas ya. Nah, yang subjek yang biasanya kata benda itu dimulai dari predikat, objek, pelengkap. Nah, selanjutnya ada keterangan atau Nah, keterangan adalah kata yang berfungsi untuk menerangkan. Letak unsur keterangan ini biasanya terletak di awal, sebelum, ataupun di akhir setelah subjek. Keterangan ini bebas teman-teman. Mau teman-teman taruh di awal, sebelum subjek, jadi keterangan dulu, atau boleh juga di akhir. Jadi SPO baru K, keterangan, atau KSPO gitu boleh. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri kalimat, yaitu yang pertama, kalimat memiliki satuan ide dan makna yang utuh. Yang kedua, kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, yang terakhir ini sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Jadi kalimat memiliki satu ide dan makna yang utuh. Berarti kalimat itu harus nyambung gitu loh, harus ada maksudnya gitu. Yang kedua, kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalau nggak ada subjeknya ini belum bisa disebut kalimat gitu. Tadi kan ada 5 nih unsur kalimat. Nah,
Misalnya mau bikin kalimat itu minimal harus ada dua, yaitu subjek dan predikat. Terus kalau kita menulis kalimat itu harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Dan yang terakhir, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Misalnya, jalan. Nah, kalau kita pakai kata jalan-jalan itu harus menggunakan kata hubung. Nah, yang selanjutnya ada paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan atau ide dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide. Paragraf ini jadi kumpulan dari banyak kalimat gitu. Terus, nah berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan yang terakhir paragraf ineratif. Kita bahas satu-satu, oke? Yang pertama ada paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Nah, paragraf deduktif itu jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Nah, jadi kalimat utama itu kan dibedakan menjadi 4 ya. Paragraf berdasarkan kalimat utama itu dibedakan menjadi 4. Kalau deduktif ini gagasan utamanya ini ada di awal, biasanya di kalimat-kalimat awal gitu. Nah, biasanya berisi dari umum dulu ke khusus. Misalnya nama-nama buah gitu. Ada beberapa jenis buah yang hanya tumbuh di Indonesia. Itu kan umum buah. Nah, khususnya baru. Misalnya hanya ada buah durian, buah rambutan, dan buah pisang. Nah, itu khususnya disebutkan jenis-jenis buahnya kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan jenis paragraf yang berkebalikan dengan paragraf deduktif. Gagasan utama dari paragraf induktif berada di akhir kalimat. Jenis paragraf induktif selalu akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Nah, kalau paragraf deduktif tadi kan kalimat utamanya ada di depan nih, ada di awal. Nah, kalau paragraf induktif ini ada di belakang atau di akhir kalimat. Jadi dijelaskan dulu khusus-khususnya tadi. Misalnya tadi kan buah ya, uh, buah yang hanya tumbuh di Indonesia. Nah, itu kan paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di depan. Kalau paragraf induktif ini kita balik teman-teman. Jadi uh, misalnya gini, buah durian, buah rambutan dan buah pisang adalah jenis-jenis buah buah tropis yang hanya tumbuh di Indonesia. Nah, itu kan disebutkan dulu khususnya baru ke umum, yaitu buah-buahan tropis yang hanya tumbuh di Indonesia. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Nah, paragraf campuran ini sebenarnya sama kayak paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya itu ada di awal. Nah, terus penjelasnya ada di akhir. Jadi, mereka itu kayak gabungan, paragraf campuran ini gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Selanjutnya ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menaruh gagasan utamanya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus, umum, khusus. Jadi kalau paragraf deduktif atau induktif tadi kan cuma, kalau induktif kan dari umum baru khusus. Terus kalau induktif dari khusus dulu baru umum. Nah, kalau paragraf ineratif ini kayak mereka dicampur gitu. Misalnya khusus dulu, terus ada penjelasan umumnya, terus dikhususkan lagi. Jadi beda ya, bukan kayak paragraf campuran. Kalau paragraf campuran tadi kan gabungan dari deduktif sama induktif. Nah, kalau paragraf ineratif ini umumnya itu penjelasan umumnya ada di tengah-tengah paragraf kayak gitu. Nah, terus berdasarkan jenis kalimatnya atau penjelasannya, paragraf ini dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, paragraf narasi, dan yang terakhir paragraf argumentasi. Kita bahas satu-satu, mulai dari paragraf eksposisi. Nah, paragraf eksposisi adalah paragraf yang dimana isi kontennya dikembangkan dengan tujuan
untuk memberikan penjelasan bagi pembaca tentang sebuah informasi. Nah, paragraf eksposisi ini menjelaskan isinya menjelaskan kepada pembaca tentang sebuah informasi. Jadi misalnya kita menulis sesuatu nih menginformasikan tentang jenis-jenis buah-buahan. Nah, itu tujuannya untuk menginformasikan kepada pembaca yang membaca paragraf kita gitu. Terus yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Nah, kalau paragraf deskripsi ini, kita nulisnya lebih detail lagi. Misalnya, kita menulis tentang bencana alam nih, teman-teman. Nah, itu kalau kita menulis menggunakan paragraf deskripsi itu kita jelaskannya lebih mendetail. Misalnya tempatnya ada di mana, jamnya jam berapa, ada korban jiwa atau enggak, terus yang rusak apa aja. Nah, itu paragraf deskripsi karena mendeskripsikan sesuatu secara lebih rinci. Lalu yang ketiga ada teks persuasi. Teks persuasi atau paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang isinya merupakan pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang agar mengikuti keinginan penulis. Persuasi itu kayak ngajak gitu loh. Misalnya kita nulis aku senang membaca, terus membaca itu memberikan banyak ilmu. Nah, itu kita seolah-olah ngajak seseorang yang membaca paragraf kita untuk mengikuti apa yang kita mau gitu. Untuk mereka bisa membaca misalnya. Nah, yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Nah, argumentasi ini isinya kita kayak pro ataupun kontra. Nah, misalnya kita nulis tentang apa ya? Tentang bencana alam banjir. Nah, banjir ini disebabkan karena kita tidak menjaga lingkungan, suka membuang sampah sembarangan. Nah, kalau paragraf argumentasi ini kita harus menyertakan data dan fakta sebagai alasan atau bukti untuk membuktikan bahwa bencana alam banjir ini memang disebabkan karena kita suka membuang sampah sembarangan, tidak menjaga kebersihan kayak gitu. Harus ada data dan faktanya. Nah, yang terakhir ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang sesuatu. Paragraf narasi menjelaskan suatu kejadian baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, paragraf narasi ini jadi kayak kita menceritakan, kita bercerita. Jadi, paragraf narasi ini mirip-mirip sama dongeng, kayak kita bikin dongeng gitu. Boleh kejadian nyata atau tidak nyata. Nah, yang selanjutnya akan ada kalimat pokok dan kalimat penjelas. Apa sih kalimat pokok itu? Kalimat pokok atau kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama itu ada 3. Yang pertama, mengandung ide pokok atau permasalahan tertentu. Yang kedua, kalimat tersebut bisa berdiri sendiri atau minimal terdiri dari subjek dan predikat. Mirip kayak ciri-ciri kalimat tadi ya. Nah, terus yang ketiga, memiliki makna yang jelas meskipun tidak dipasangkan dengan kalimat lain. Maksudnya tidak dipasangkan dengan kalimat lain itu misalnya cuman bencana alam banjir. Nah, itu kan kita nggak ada kalimat lain, tapi itu sudah jelas bahwa itu sebuah bencana alam banjir kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi keterangan-keterangan tambahan. Nah, di sini ada contoh kalimat penjelas, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak yang dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kalimat utamanya tadi ini, kalimat yang pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pertama atau kalimat utama. Kalimat utamanya yang ini. Nah, kalimat penjelasnya ini yaitu secara umum sampai seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari kalimat ini sampai kalimat ini disebut kalimat penjelas. Terus selanjutnya ada makna ide dalam teks, yaitu ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf.
Pokok pikiran disebut juga gagasan utama. Gagasan pokok atau ide pokok, pokok pikiran yang terdapat pada kalimat utama. Nah, jadi ide pokok ini adalah kayak misalnya kita bikin paragraf nih. Ide pokoknya tuh apa? Ide pokoknya misalnya tentang bencana. Nah, ide pokoknya tuh itu. Jadi kayak ide yang mengawali kenapa kita membuat paragraf tersebut. Nah, oke, sekian penjelasan materi kali ini. Nanti misalnya ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi lagi di Zoom, sama ada beberapa latihan soal nanti kita untuk di Zoom. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.